Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Medina Santosa dengan NPM 24106311700031 dari kelas 2A Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kode program yang sudah saya buat berdasarkan soal UTS mata kuliah struktur data. Ada dua soal, jadi yang pertama itu konversi bilangan biner ke desimal, yang kedua itu ada tentang KI akses gitu. Nah, yang pertama ini dua-duanya pakai C++. Yang pertama kita di sini pakai linked list. Pertama yang dilakukan adalah membuat class node. Nah, class ini apa sih fungsinya? Dia untuk mendefinisikan struktur tiap node yang ada di linked list-nya. Nah, di class node ini ada dua bagian nih dalamnya. Ada indata sama nodeNext. Artinya, linked list ini jenisnya adalah single. Nah, indata ini nanti nyimpen nilai yang dimuat sama node baru. Nah, kalau nodeNext ini fungsinya jadi pointer ke node-node berikutnya. Di bawah class node ini ada pointer juga nih. Nah, ada pointer awal, akhir, sama baru. Kalau pointer awal ini mengarah ke kepalanya atau headnya, node awal. Nah, di setting diisi sama 0 karena linked list-nya masih kosong. Begitu juga akhir diisi dengan 0 karena masih kosong linked list-nya. Akhir ini mengarah pada node terakhir atau kalau itu bahasanya tuh tail. Di sini node baru, fungsinya itu untuk membuat node baru dan juga ketika node baru yang udah dibuat itu pengen ditambahin ke linked list-nya. Nah, ini pakai pointer ini, node baru. Terus di sini ada void push belakang menerima dua pointer ya, node awal dan indata. Fungsi void ini tuh dia memasukkan node baru ke linked list pada posisi terakhir. Jadi yang baru diinput itu, nilai yang baru diinput itu posisinya pasti ada di paling belakang. Gitu. Di sini ada pointer node awal dan indata. Node awal ini kan di sini ada tanda dan ya, berarti dia itu mengirim reference ke pointer awal ini supaya ketika ada perubahan di dalam fungsi ini berlaku juga perubahan di luar fungsi void push belakang ini. Nah, indata juga tadi fungsinya sama ya kayak yang di atas untuk menyimpan nilai yang dimuat sama node baru. Nah, di isinya ini, pertama di baris ini ada baru sama dengan node baru ini variabel ya yang merujuk ke node baru. Di sini ada new ini kayak keywordnya gitu untuk memerintahkan komputer buat memori untuk node yang baru. Gitu. Nah, kalau node ini, ya ini nama dari kelasnya ini. Nah, jadi fungsi dari baris ini tuh dia buat nyiapin node baru yang siap diisi dan dihubungkan ke node berikutnya. Baris berikutnya di sini ada variabel next ya. Variabel next dari node baru kita isi dengan 0. Habis itu ada variabel data dari node baru kita isi dengan data. Data itu apa ya? Nilai nanti yang ada di node baru itu. Nah, di sini ada if else. If awal sama dengan 0. Kalau awalnya 0 atau masih kosong gitu, berarti awal akhir baru itu sama dengan. Sama dengan itu maksudnya artinya sama-sama merujuk ke node yang sama. Atau node pertama yang baru diisi gitu. Nah, kalau awalnya udah diisi, berarti ini variabel next dari node akhir isinya adalah node baru. Jadi, secara nggak langsung maksudnya adalah setiap node akhir itu isinya adalah node yang baru. Masuk ke void print. Di sini menerima satu pointer ya, yaitu node awal. Void print ini gunanya untuk mencetak isi data dari linked list-nya. Nah, maksudnya pointer ini juga adalah cetaknya itu dari awal gitu. Memerintahkan ke void print-nya dari pointer ini bahwa cetaknya itu ya dimulai dari awal. Nah, isinya itu di sini ada pointer bantu ya, namanya node baru sama dengan awal. Artinya yang dijalankan atau yang
print itu ya sama kayak tadi, maksudnya itu dimulai dari yang pertama dulu gitu. Terus habis itu di sini ada while baru tidak sama dengan 0. Artinya barunya ini not barunya itu udah diisi kan. Yang ditampilkan itu data saat ini, isi dari not saat ini berapa. Nah, terus next terus sampai notnya itu habis gitu. Terus habis itu di sini ada void conv biner ke desimal. Pointernya sama ya kayak yang di sini ya. Not awal fungsi void ini tuh ya untuk mengkonversi itu tadi bilangan biner ke desimalnya. Nah, not awal ini kayak ngasih tahu gitu ke void-nya bahwasannya convert-nya itu dimulai dari awal dulu gitu. Di sini kita bikin variabel desimal dengan tipe data integer, diinisialisasi dengan 0. Nah, fungsinya nanti apa? Dia itu menyimpan hasil dari desimal perhitungan yang ada di sini nih. Nah, nanti disimpan di sini. Nah, berikutnya di sini sama kayak tadi, diakses atau dijalankan dari awal dulu. Nah, pakai while juga, ketika baru itu sama dengan 0, artinya proses perhitungan dimulai. Rumusnya ini desimal dikali 2 ditambah baru data. Baru data itu apa? Maksudnya nilai yang ada pada not itu. Tuh. Dan seterusnya dihitung sampai notnya habis. Nah, ini masuk ke void output. Jadi keluaran dari program ini gimana? Di void output ini kita masukin nih bilangan bit-bit binernya menggunakan void push belakang. Dan ini ada kata awal. Awal ini maksudnya apa ya? Artinya itu diakses dari awal gitu loh. Dimulai dari awal, perintahnya dijalankan dari awal gitu. Menambahkannya itu dari awal 0001 0001 gitu. Jadi ini kita di void output itu nambahin masukin ya isi dari linked list-nya pakai bantuan ini void push belakangnya. Terus ini ada cout-nya, ya ini tampilan biasa lah kayak program konversi bilangan biner ke desimal gitu kayak judulnya. Terus di sini ada cout yang tampil ke layar bilangan biner. Nah, kita panggil nih si void print. Kita panggil karena kan kita mau nyetak biner kan. Nah, biner kan maksudnya adanya di sini kan, void print. Nah, kita panggil lah dia di sini. Oke, masuk ke sini lagi cout-nya. Hasil konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Kita panggil nih yang nyimpen hasil konversi bilangan biner ke bilangan desimal itu siapa? Ya ini void convert biner ke desimal. Kita panggil lah fungsi itu. Dan terakhir ini ada fungsi utamanya nih in main. Jadi ngejalanin output. Jadi in main ini memanggil output untuk bisa ditampilkan ke layar. Jadi nanti di output ini ya isi dari linked list-nya, terus habis itu hasil konversinya gitu. Jadi ini menjalaninya di sini di in main-nya nanti. Nah, kita masuk ke running programnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini judul yang tadi, ya ala-ala gitu. Nah, bilangan binernya, sini pakai 8 bit ya. 01, 01. Nah, hasil konversi bilangan biner, bilangan desimalnya adalah 17. Nah, itu dia. Selanjutnya kita masuk ke yang UTS kedua. Ini tentang KAI akses gitu yang kayak kita tuh menginput data penumpang, terus kita menampilkan daftar tiketnya, terus kita mencari, mengedit gitu-gitu. Pertama jangan lupa headernya ya include stream. Nah, soal nomor 2 ini kita pakai array struct. Jadi kita bikin struct-nya dulu, kita namain. Di sini namanya tiket penumpang. Nah, isinya apa aja? Isinya itu ada ID tiket, terus ada nama penumpang, ada kota asal, terus ada kota tujuan, dan juga ada harga tiket. Nah, tipe datanya dari ID tiket sampai kota tujuan ini pakai string, terus harga tiket di sini pakai integer. Masuk ke void-nya ya. Pertama input data. Void input data udah jelas berarti fungsinya ya untuk menginput data ya. Menerima inputan data dari user gitu. Di sini ada pointer, tiket, dan in jumlah. In jumlah ini apa? Nanti dia tuh nyimpen nilai dari nyimpen nilai jumlah yang udah diinputin user. Nah, kalau ini pointer tiket. Berarti ya
berisi data-data tiket ini. Mulai dari ID-nya, namanya, kota asal, kota tujuan, harga tiketnya gitu. Ini ya biasa header gitu, kayak buat atasannya gitu. Terus di sini ada loop. Ini artinya perulangan ini akan dilakukan sampai jumlah yang dimasukin berapa sama user. Di sini kan masukkan data tiket ke I+1, itu kan I index kan. Berarti misal 3 masukinnya, berarti 1 itu kan indeksnya dimulai dari 0 pasti kan. Berarti 0 tambah 1, berarti memasukkan data tiket ke 1. Terus yang kedua ini indeksnya 1, berarti 1 tambah 1, jadi masukkan data tiket ke 2. Terus yang terakhir 3 itu indeksnya kedua, berarti 2 tambah 1, masukkan data tiket ke 1. Kalau indeks itu kan dimulai dari 0 gitu kan. Nah, ini sama bikin batas gini. Terus di input data juga kita menerima inputan pastinya. Kita nampilin ID tiket yang harus dimasukin sama, maksudnya kita nampilin ID tiket yang harus dimasukin sama user, terus nama penumpang, kota asalnya, kota tujuannya, juga tiketnya. Nah, nanti setelah user menginput, nah inputannya itu diterima di sini. Nanti disimpan di array tiket bagian ID tiket. Jadi elemen ke I dari array tiket, tepatnya bagian ke ini yang dibikin, misalnya ID tiket, misalnya nama penumpang, kota asal, kota tujuan, harga tiket gitu. Terus habis itu di sini ada void tampil daftar tiket, berarti menampilkan aja kan gitu. Nah, sama ini pointernya juga pakai ini, tiket penumpang tiket sama in jumlah. Ini for akan terus berulang sesuai jumlah yang dimasukkan sama user. Daftar tiket ke berapa tadi kan indeksnya udah ada 3. Nah, di sini si out ID tiketnya kita tampilin berapa, ngambil dari data yang udah dimasukin ke sini tadi di atas ini, ditampilin di sini. Nah, di bagian tampil daftar tiket ini diminta untuk memunculkan alamat memori tiap-tiap data. Nah, kalau munculin alamat memori tiap-tiap data, gampang aja, tinggal kasih tanda dan reference. Nah, ID tiketnya kan udah tahu nih berapa tadi hasil inputan disimpan di sini, ya kan, dimunculin. Terus si outnya alamat ID tiketnya tinggal di depan elemen ke I array tiket bagian ID tiket ini ditambahin aja nih sama tanda dan nanti bakal munculin alamat memori dari ID tiket. Begitupun dengan nama penumpang, terus kota asal, kota tujuan, harga tiket, dan bawahnya disediain alamat-alamat memorinya gitu. Terus habis itu ada void cari harga tiket. Di sini pointernya itu ada tambahan ya, di sini ada string dicari ID tiketnya. Cari harga tiket fungsinya apa ya? Udah jelas, mencari harga tiketnya. Dengan apa? Dengan ID tiket. Makanya kita membutuhkan pointer ini. Nah, di sini kita bikin variabel ketemu ya dengan tipe data boolean. Kita isi dengan false karena belum ditemukan kan kondisinya gitu. Nah, ini for tadi loopnya akan dijalankan terus sampai jumlah yang dimasukkan. Di sini ada if elemen ke I array tiket, bagian ID tiket, sama dengan dicari ID tiket. Nah, kalau ketemu, kalau ketemu di sini kita bikin true. Nah, kalau ketemu, yang akan ditampilkan di layar tuh nanti ini. Si out-nya ini sama if ketemu. Kalau nggak ketemu gimana? Ya yang tampilin ini, harga tiket tidak ditemukan. Nah ini kalau ketemu, si out harga tiket dengan nomor ID, dicari ID tiketnya. Dicari ID tiket tuh berarti kan tadi tuh inputan ID tiket ya dari user adalah nih harga tiket data harga tiketnya tadi berapa mana dari ID tiket yang di input. Cara ditampilin. Kalau ketemu ya udah berarti munculnya harga tiket dengan nomor ini adalah ini, terus bawahnya tampil harga tiket ditemukan.
Kalau enggak, ya berarti yang muncul cuma ini, else harga tiket tidak ditemukan. Masuk ke point edit harga tiket. Di sini sama ya pointernya kayak yang cari harga tiket, tiket penumpang tiket, dan jumlah, string dicari ID tiket. Kita bikin ini dulu, bool ketemu false, karena belum ditemukan, jadi kita bikin false. Nah, ini for loop-nya. Ini juga sama pakai if. Kalau elemen ke i, array tiket, bagian ID tiket sama dengan cari ID tiket, kalau ketemu, maka ditampilin ini. ID tiket ditemukan. Nah, tampilin tuh berapa ID tiketnya. Harga tiket saat ini, tampilin harga tiket saat ininya. Masukkan harga tiket yang baru. Nah, ini berarti menerima inputan kan. Nah, setelah kita input harga tiket yang baru, nanti disimpan di sini. Elemen KI array tiket bagian harga tiket disimpan. Nah, di si out ini nampilin lagi harga tiket berhasil dirubah menjadi, nah kita panggil lagi nih si array ini, tiket I, harga tiketnya. Di situ bawahnya kalau ketemu, tampil ini, pengeditan selesai. Kalau nggak ketemu gimana? Ya kalau nggak ketemu langsung aja masuk ke kondisi else ID tiket dari tadi inputannya misalnya J2410 gitu. Nah, tidak ditemukan gitu. Masuk ke fungsi utamanya. Fungsi utamanya di sini ada in jumlah sama in pilihan ya. Nah, kalau jumlah ya apa? Dia menyimpan jumlah data yang diinputkan sama si user. Nah, di sini kan diperintahkan nih masukkan jumlah data minimal 3. Nah, pengguna masukin nih 3. Nah, nanti disimpan di mana? Di jumlah ini. Nah, di sini ada kondisi lagi nih, if else. Kalau penumpang inputnya kurang dari 3, nah, yang muncul ya ini jumlah data harus minimal 3, program dihentikan. Oh ya, di sini juga ada pakai sistem pause buat jeda layar ya. Juga sistem CLS buat membersihkan layarnya supaya tampilannya lebih enak dilihat. Nah, kalau else berarti pengguna itu masukin 3 ataupun lebih dari 3 kan kondisinya. Nah, udah yang tampilkan jumlah data valid, silakan masukkan data tiket. Nah, di sini ada array nih, array tiket yang isinya jumlah elemen. Nah, yang mana tiap elemen itu isi datanya ini yang udah ada di struct-nya ini ID tiket, nama penumpang, kota asal, kota tujuan, sama harga tiketnya. Yang tadi, oke. Nah, ini tiket penumpang, tipe datanya ya. Tipe data ngambil dari struct ini. Gitu. Terus masuk ke in pilihan. Dia buat nyimpen pilihan yang dipilih sama user. Nah, nanti disimpannya di sini. String dicari ID tiket, ya untuk menyimpan inputan ID tiket si user disimpannya di sini dengan tipe datanya string. Kalau tadi kan pakai integer, nah pakai string. Masuk lagi kita ke do while. Nah, di do while ini jangan lupa di sini sistem CLS ya. Kita tampilin ada ya kayak akses, isinya kita tampilin 1 input data, 2 tampilkan daftar tiket, 3 mencari harga tiket dengan ID tiket, terus 4 mengubah harga tiket dengan ID tiket, terus yang kelima itu keluar. Habis itu kita juga setelah tampilan menunya itu tampil, pengguna diminta untuk memilih mau pilih yang mana, pilih menu. Nah, berarti menerima inputan, terpanggillah si pilihan ini buat nyimpen pilihan menu yang dipilih sama user itu. Ini masuk ke switch case. Case 1. Case 1 di sini kan input data tiket. Ya berarti kita panggil void input data beserta pointer-pointernya. Jangan lupa sistem pause, terus kita break, terus case 2. Case 2 itu apa? Tampilkan daftar tiket. Kita panggil fungsi tampil daftar tiket beserta pointernya. Terus case 3, mencari harga tiket dengan ID tiket. Yang dibutuhin berarti apa? Mencari ID tiket yang dicari atau masukkan ya. Berarti kita bikin sebuah inputan. Kita bikin tampilan ini, terus kita juga menerima inputannya. Nah, bergunalah ini, dicari ID tiketnya. Taruh di sini. Dan setelah seperti itu, jangan lupa panggil fungsi cari harga tiketnya. Kita masukkan di sini.
Selanjutnya case 4 itu ada mengubah harga tiket dengan ID tiket. Sama ya kayak tadi, masukkan ID tiket. Oh, kalau ini yang tadi masukkan ID tiket yang ingin dicari. Kalau yang case 4 masukkan ID tiket yang ingin diedit gitu. Scene-nya juga pakai cari ID tiket karena dia yang nyimpen inputannya. Jangan lupa panggil fungsi dari editnya. Fungsi dari edit itu kan edit harga tiket beserta pointernya. Nah, kalau case 5 itu kan keluar. Berarti ya udah kalau pilih 5, terima kasih sudah menggunakan KI akses. Nah, kalau pengguna itu milih selain dari 1 sampai 5 gimana? Nah, masuknya ke default. Namanya yang dipilih tidak ada. Why pilihan tidak sama dengan 5? Artinya, ketika kita tidak memilih 1 sampai 5, tidak sama dengan 5, maksudnya 1 sampai 4 doang gitu. Nah, itu program tuh bakal terus berjalan. Ya kan? Kalau kita udah milih 5, berarti udah otomatis program berhenti. Itu sih penjelasannya. Kita masuk ke running programnya ya. Kita running programnya. Oke, di sini masukkan jumlah data minimal 3. Kita masukin 3. Muncul jumlah data valid. Silakan masukkan data tiket. Please indicate to continue. Kita continue. Nah, di sini tampilannya ada kan input data tiket, tampilkan daftar tiket, mencari harga tiket, mengubah harga tiket, dan juga keluar. Kita coba satu-satu ya. Yang pertama itu input data tiket. ID tiket, salah aja lah ya. Dari string kan berarti campuran ya. Huruf apa juga boleh. Misalnya kita buat A 24 10 6 3. Nah, penumpang saya pakai nama teman saya, Adelin, pinjam namanya ya. Terus kota asal dia dari Karawang. Terus kota tujuannya misalnya dia mau ke Bandung. Harga tiketnya kita bikin 250.000. Nah, data tiket keduanya kita masukkan di sini B 24 10 6 4. Nama penumpang saya pinjam teman saya, Devika. Kota asalnya dia misalnya dari Semarang mau ke Jakarta. Nah, harga tiketnya 560.000 misalkan. Terus yang terakhir ID tiket saya C 24 10 65. Nama saya Mediana, tulis saja Medi. Kota asal saya di Cikarang. Misalnya saya mau ke Surabaya dengan harga tiket 380.000. Oke. Udah kan? Langsung kita please indicate to continue. Tampilin nih daftar tiketnya gimana. Kalau ditampilkan tadi ada menu tambahan, ada tampilan tambahan yaitu menampilkan alamat memori kan ya. Kita lihat. Nah, ini dia. ID tiketnya segini, alamat ID tiketnya segini-segini 0 sama tiap itu juga ada. Oke. Sekarang mencari harga tiket dengan ID tiket. Kita pilih menu 3, masukkan ID tiket yang dicari. Misalnya saya mau mencari punya saya sendiri, C 24 10 65. Harga tiket dengan nomor ID C241065 adalah 380.000. Harga tiket ditemukan. Please indicate continue. Terus masuk ke 4, mengubah harga tiketnya. Misalnya saya mau mengubah harga tiket teman saya yang Devika. Dia ID tiket itu B241064. Harga tiket ditemukan. ID tiket ditemukan. Harga tiket saat ini 560.000. Masukkan harga tiket yang baru. Misalnya dimurahin. Jadi 320.000. Nah, pengeditan selesai. Harga tiket berhasil diubah menjadi 320.000. Terus yang ikut continue. Kita tampilkan daftar tiketnya ya, apakah berubah. Kita cek punya Devika. Nah, 320.000 berubah ya, yang sebelumnya tadi 560. Kita pilih menu, sekarang keluar. Terima kasih sudah menggunakan KI Akses. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.